Hai, welcome to Artokos. Banyak kasus dan kejadian di luar nalar terjadi di belahan dunia manapun yang melibatkan hewan di dalamnya. Tapi mau disangkal pun sulit, karena ini merupakan kisah nyata. Hari ini kita akan menuju ke kota Balti di negara Moldova yang merupakan rumah nyaman bagi 100.000 lebih penduduknya, serta masuk dalam daftar kota ternyaman di Eropa. Karena emang Moldova sendiri termasuk negara yang kecil, saya kenalkan dengan seorang wanita bernama Dona Nemerenko yang mengenyam pendidikan ilmu dokter hewan dari negara tetangga Romania. Sebelum akhirnya balik ke negaranya sendiri dengan membuka praktek di area Nicoalorga, kota Balti. Dia sudah menikah sejak tahun 92 dengan Ruslan Nemerenko, makanya punya nama belakang tersebut. Namun sejak tahun 2010, sang suami yang mengidap penyakit diabetes dan asam urat udah bener-bener pensiun dari pekerjaan dan lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Bahkan sejak usia 45 aja, Ruslan sulit berjalan. Sudah mengikuti perobatan kemana-mana, tapi emang dianya aja yang males nginap di rumah sakit. Mending di rumah katanya. Sebenarnya Dona punya seorang putra usia 23 tahun yang sedang menjalani masa pendidikan di Akademi Ekonomi Bukares negara Romania. Jarang pulang demi menghemat ongkos, mengutamakan kuliahnya dulu, biar entar bebas nyari kerja kalau semua udah selesai. Dona punya 2 asisten di klinik hewannya yang udah bisa ditinggal kalau dia sedang ada urusan, khususnya pas nemenin sang suami berobat. Dona adalah wanita dengan hati yang kesepian. Ruslan gak pernah bisa nemenin jalan kemana-mana untuk menikmati waktu bersama. Gak usah jauh-jauh, untuk ngelayanin di atas ranjang aja udah sulit karena badannya kaku. Makanya Dona tuh sering ya keliling ke pasar malam atau ke tempat rekreasi justru sendirian melepas penat. Nyoba kuliner, olahraga, berenang atau nonton bioskop semua dilakukan serba sendirian. Pada bulan Februari 2017, wanita ini menghadiri reuni 10 generasi SMA-nya, kemudian kenal dan dekat dengan pasangan Victor serta Grio Dubik yang 8 tahun lebih muda dari umur Dona. Ada persamaan karena kampung halaman mereka dari Dubasari. Setelahnya makin sering ngobrol via chat dan sesekali bertemu hanya sekedar untuk makan malam atau minum anggur. Victor dan Grio juga pernah ya mendatangi kediaman Dona untuk menjenguk Ruslan yang sakit. Ada rasa iba, makanya kalau emang ada waktu, sering berkunjung sambil ngebawain makanan. Namun hal ini malah menjadi bumerang saat Dona menggoda Victor dan mendapat sambutan dari lelaki tersebut. Meskipun usianya sudah 50, tapi penampilannya masih segar dan berkulit kencang. Beda dengan emak-emak lain umur 50 banyak yang udah peot. Ibu-ibu lain kalau kita cium pipinya, pas dilepas nempel kulitnya di bibir kita, suka keikut. Kalau Dona beda, dia rajin jogging dan pakai retinol, makanya tetap kelihatan seperti umur 17. Mukanya licin kayak keramik, makanya Victor kesemsem hingga saling rayu-rayuan pun tidak terelakkan. Pada hari Minggu 12 Maret 2017, setelah membaca history chat dan tahu permainan suaminya selama ini, Grio datangi Dona untuk mengamuk. Bahkan cerita ya sama Ruslan mengenai tingkah istrinya selama ini yang mulai menggoda Victor duluan. Dona cuma bisa diam tertunduk saat perempuan itu tanpa henti menghina dengan suara lantang di depan kliniknya. Dibilang gak tahu diri masih punya suami tapi kegatelan. Dibilang dokter tanpa etika, selama ini dibaikin malah nyerang dari belakang. Keributan terjadi diliatin tetangga karena emang niat Grio bikin Dona malu. Setelahnya persahabatan mereka pun putus. Victor juga minta maaf atas segala kenakalannya sama sang istri. Mau bilang apa, Grio masih ngasih kesempatan kedua untuk suaminya demi anak-anak mereka. Buat kamu pria idaman yang pengen tampil keren, kenalin nih paketan mantap dari Zuga Simple Man. Terdiri dari facial wash, parfum, dan body wash yang bukan hanya bikin keren dan maskulin, namun sehat serta percaya diri. Mumpung lagi harga spesial cuma 50 ribuan aja udah dapat facial wash serta body wash yang mampu melembabkan, mencerahkan, mengangkat sel kulit mati, mencegah jerawat serta mengurangi flek hitam dengan aroma mentol yang menyegarkan. Dapatkan juga wewangian maskulin tahan lama dari parfum seharga 109.000. Semua paketan dari Zuga Simple Man dipastikan sudah terdaftar di BP POM dan halal. Dapatkan segera produk-produk cowok kekinian dari Zuga, mumpung harganya lagi diambiarin. Tinggal klik link yang disematkan di komentar untuk belanja di toko oranye atau di toko ijo.
Kejadian kemarin sebenarnya nggak terlalu berdampak besar pada hubungan Donna dengan sang suami. Ya mungkin karena Ruslan tahu diri ya udah nggak bisa diandelin burungnya, bahkan pasif di rumah nggak bisa nyari duit. Lalu apakah Donna kapok? Bisa iya, bisa tidak. Iya, karena nggak mau gangguin suami orang lagi. Tapi tidak karena masih ingin mencari lelaki, namun lajang yang bisa menggantikan posisi Ruslan yang sakit-sakitan. Akhirnya menggunakan aplikasi kencan untuk mencari hiburan baru. Karena emang niat serius, dia nggak pernah pakai foto palsu atau memanipulasi usia sebenarnya. Banyak yang nolak, tapi ada juga yang mau. Bertemulah dengan seorang pemuda usia 20 tahun bernama Cheryl yang merupakan mahasiswa di kampus Ale Corso. Pribadi yang lugu serta pendiam namun berhasrat buas. Mereka pertama kali ketemu tuh di Cafe Garga pada hari Sabtu 6 Mei 2017 dan langsung cocok satu sama lain. Telepon-teleponan, video call, kangen-kangenan, hingga berencana mau kencan di hotel seandainya Cheryl tidak keberatan. Tentu aja cowok itu sangat-sangat tidak keberatan. Apa yang dilakukan Donna tentu udah diketahui suaminya. Lawang dia video call sama Cheryl juga kan di hadapan Ruslan. Dia bisa berbuat apa? Mau ngelarang? Emang bisa ngasih kepuasan? Emang bisa ngasih nafkah? Jadi nggak usah ngatur kalau kata Donna mah. Bahkan setelah kencan beberapa kali di hotel, justru hubungannya semakin mesra dan Cheryl ini lumayan bucin. Dia sering bolos mata kuliah hanya untuk nungguin atau nemanin Donna di kliniknya. Nggak peduli sama Ruslan. Lagian posisi tempat tinggalnya itu kan di belakang klinik hewan. Jadi sang suami jarang berada di klinik. Asisten Donna juga udah tahu mereka pacaran, tapi pada nggak peduli karena fokus sama pekerjaan. Agak aneh sih kalau ngelihat hubungan keduanya. Soalnya Cheryl usianya kan lebih muda dari anak Donna, sedangkan perempuan itu usianya lebih tua dari mamanya Cheryl. Tapi emang cinta dan nafsu kan gak pernah mandang usia dan rupa. Cocok dan enak ya tinggal dilanjut aja. Mungkin karena terlalu excited sama hubungannya dengan Donna, Cheryl keceplosan cerita sama adiknya hingga melapor pada orang tua mereka. Pasangan Dragut dan Mariana yang sudah pernah menerima laporan dari pihak kampus tentang absensi putranya, jadi mikir bahwa alasan bolos Cheryl selama ini cuma dikarang-karang. Makanya dalam beberapa kesempatan, mereka ikuti kemana perginya pemuda itu, namun belum kedapatan ketemu dengan perempuan tua yang diceritakan adiknya. Masih normal aja ke kampus, ke rumah teman, lapangan basket, atau kafe bersama kawan-kawannya. Bisa jadi Cheryl tahu ya bahwa dia diikuti, makanya berusaha menghindari pertemuan dengan Donna untuk sementara waktu. Tapi saat di rumah, khususnya menjelang tengah malam, selalu terdengar suara anaknya sedang video call bareng perempuan. Karena pintunya dikunci nggak bisa ketahuan siapa sosok wanita yang sedang dipacari sang putra. Minggu 3 Juli 2017, baik Mariana dan Dragut berpura-pura acara keluar kota hingga berhasil mengikuti Cheryl ke klinik milik Donna. Tempat itu selalu tutup saat weekend, kecuali ada janji dengan pasien. Jadi saat pasangan tersebut ke sana ya setelah melihat putranya masuk, keadaannya sangat sepi, nggak ada yang kerja. Didobraklah sama Dragut sampai kemudian mendapati Cheryl dan Donna sedang berada di sofa klinik dalam keadaan tanpa busana serta keringatan dan nafas terengah-engah. Kurang lebih begitu. Keduanya kaget karena ya bayangin aja, lagi mendayung kenikmatan malah dilabrak. Dengan kasarnya Mariana langsung menampar serta menjambak rambut Donna sekuat tenaga. Dia nggak rela anaknya disentuh sama emak-emak. Sementara Dragut nelpon polisi yang cukup lama baru muncul. Meskipun tetangga akhirnya pada berdatangan karena kepo apa yang terjadi, akhirnya ketua lingkungan ikut ngebawa Donna ke kantor polisi terdekat. Sayangnya tidak dilakukan penahanan, sebab Cheryl bersikeras bahwa hubungannya dengan Donna atas dasar suka sama suka dan juga tanpa ada paksaan. Lagian dia kan udah umur 20, jadi dianggap dewasa serta berani tanggung jawab atas keputusan untuk melakukan apapun, gak mau diatur-atur. Donna dan Cheryl dibebaskan karena undang-undang di sana nggak ada yang ngurusin masalah mantap-mantap pasangan yang sedang kasmaran. Walaupun Donna statusnya masih punya suami. Tapi kemudian, Mariana serta Dragut mengirim anaknya ke Romania untuk menyambung pendidikan di sana, sekaligus supaya bisa ngelupain Donna yang bikin mereka jijik. Cheryl sempat melawan, tapi diancam nggak bakal dibayarin kuliah, akhirnya nyerah juga. Kondisi rumahnya makin terasa suram karena Ruslan udah cerita pada putranya mengenai kejadian yang terakhir. Anaknya nangis, kemudian mengajak sang ayah pergi ke rumah neneknya yang berada di kota Ribnita.
Sakit rasanya tidak dihargai. Sementara Donna udah nggak peduli karena nggak bisa berharap apa-apa dari suaminya. Kalau putranya marah ya terserah, toh selama ini masih dia yang transfer untuk pendidikan dan makan. Tetangga mulai bisik-bisik gak enak hingga kedua asistennya mengundurkan diri sejak pertengahan Oktober 2017. Donna tidak patah semangat. Kliniknya masih berjalan meski dihandle sendirian. Langganannya berkurang tapi masih cukup ada karena nggak banyak kan usaha seperti itu di sana. Pada hari Kamis malam 2 November 2017, Donna mendapat telepon dari langganan yang biasa nganter anjingnya untuk diperiksa. Seorang pejabat tanah bernama Marlon Gatman usia 60 cerita bahwa dia dititipkan seekor gorila hitam dari rekanan yang akan dikirim ke kebun binatang Gradina. Gorila itu bernama Tugor, yang selanjutnya akan saya sebut demikian. Tugor nampak lemas, makanya nelfon Donna supaya bantu mengecek kesehatannya. Sebenarnya perempuan itu ngerasa curiga karena kalau mau dibawa ke kebun binatang ya harusnya ada tim khusus yang menangani dari makanan sampai kesehatan. Aneh banget, terkhusus saat diantar ke kliniknya itu seperti diam-diam tengah malam kayak takut dilihat orang. Setelah diperiksa dan diberi suntikan penenang, ternyata Donna minta agar hewan itu nginap di sana untuk lihat kondisinya dalam beberapa jam. Akhirnya salah satu anak buah Pak Marlon pun tinggal di sana buat ngejagain. Sampai besokannya lagi masih di situ terus. Sudah agak baikan tapi ada penanganan lanjutan wajib diikuti. Pada Jumat malam, jadi sekitar jam 10, Donna itu coba menenangkan si Tugor jantan di kliniknya dalam kandang yang sangat baik dan nampak tidak berbahaya sama sekali. Anak buah Pak Marlon ngejagain sambil tertidur dalam mobil di halaman depan. Keadaan sunyi senyap sekaligus sedikit mencekam. 1 jam kemudian sekitar pukul 11 malam, Pak Marlon datang ke tempat itu sendirian dengan mobilnya. Sempat melongok ke mobil anak buahnya yang terparkir, namun dibiarin aja karena kasihan, mungkin karyawannya lagi kecapean. Dia mengintip dari jendela kaca klinik karena pintunya kan dikunci. Sampai dengan kagetnya terlihat samar-samar, Donna si dokter hewan langganannya sedang jongkok turun naik di atas tubuh Tugor yang benar-benar di luar akal sehat. Seperti mimpi ya, ada hal begitu terjadi langsung di depan matanya. Dia pecahkan kaca jendela, lalu lompat bergegas masuk. Donna tersontak kaget, berdiri dan segera memakai roknya. Tugor nampak masih lemas namun ngos-ngosan. Marlon ngambil gunting klinik di atas meja dan langsung menyerang bu dokter bertubi-tubi karena kesal. Kemudian memanggil anak buahnya yang tidur tadi. Mereka angkat Tugor dalam kandang ke mobil, lalu disuruh pergi duluan, karena beberapa tetangga muncul mendengar teriakan Donna meminta pertolongan. Marlon pun diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah menjalani perawatan serta operasi selama 4 hari di Rumah Sakit Novamed North, akhirnya dokter hewan itu pun menghembuskan nafas terakhir di hadapan putra serta suaminya. Kita bahas sedikit ya mengenai keberadaan gorila Tugor yang sebenarnya emang didapat Bapak Marlon Gatman secara tidak sah untuk keperluan pribadinya. Dia penyuka berbagai hewan dan karena uangnya banyak jadi bikin kebun khusus untuk beberapa binatang. Tugor dipesan sejak lama dari agen yang ada di negara Rwanda. Tapi perjalanan ke Moldova nampaknya bikin dia sakit, makanya Marlon panik. Menghubungi Donna yang biasa juga ngurus peliharaannya, lalu ngamuk saat melihat perbuatan wanita itu, yang sangat-sangat di luar imajinasi manusia waras. Jangan tanya saya kenapa ada perempuan seperti itu, apa karena cintanya yang telah berakhir dengan Cyril kemarin hingga makin kesepian, atau karena suaminya udah diboyong oleh sang putra ke kampung. Akhirnya sama jantan manapun jadilah, yang penting masih bernyawa. Sekali lagi Marlon adalah pecinta binatang, makanya nekat menghabisi Donna yang dianggap menyakiti Tugor. Baik Ruslan dan putranya nggak mau buka mulut pada wartawan yang menanyai apakah selama ini istrinya punya kelainan, terkhusus pada binatang atau berondong muda. Karena orang di luaran malah semakin yakin bahwa hasrat Donna menjadi dokter hewan justru karena punya fantasi aneh sama peliharaan. Sempat juga terjadi demo dari beberapa pelanggan yang pernah menginapkan hewan mereka di klinik tersebut. Namun menurut keterangan 2 mantan asisten Donna, bahwa selama ini semua aman-aman aja. Boleh periksa CCTV selama 6 tahunan, tidak ada perlakuan di luar akal sehat, kecuali apa yang terjadi sama Tugor.
CCTV-nya juga dihadirkan saat persidangan bahwa di hari peristiwa Donna mengelus, mengecup lalu menggerayangi Tugor yang nampak kurang sehat. Entah kenapa hewan itu kemudian tergoda hingga Donna berhasil menduduki anunya sampai Marlon datang ke tempat tersebut. Jangan dipikirin ya gimana posisi mereka karena ntar kita malah muntah dan ikutan dosa. Pada akhir keputusannya per hari Rabu 14 Maret 2018, akhirnya Hakim Aliona Miron menjatuhi hukuman pada Marlon atas penyerangan hingga merenggut nyawa Donna. Terkena tuntutan tingkat 2 karena dianggap berusaha menyelamatkan Tugor yang digagahi oleh dokter tersebut. Makanya lelaki yang juga pianis ini kemudian menerima hukuman 15 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 10 tahun penjara. Dalam masa penyelidikan selanjutnya, Marlon juga menerima vonis tambahan berhubungan dengan pembelian Tugor yang tidak sah. Beberapa dokumen bahkan dipalsukan agar dia bisa memiliki gorila itu dengan berbagai cara tanpa memperhatikan prosedur kesehatannya. Hukuman tambahan diterima oleh Pak Marlon yakni 5 bulan kurungan beserta denda 100.000 liu atau sekitar 90 juta rupiah. Beberapa pihak yang menjualnya kepada Marlon juga menerima hukuman serupa. Tugor pun dipelihara oleh Kebun Binatang Gradina Kota Chisinau. Hal ini bikin keluarga Donna termasuk suami dan anaknya meminta maaf pada berbagai pihak yang telah dirugikan, kepada teman seprofesi yang ikut kena damprat ocehan netizen, pada 2 mantan asisten serta pelanggan setia mamanya. Bahkan Ibu Mariana dan suaminya juga kan muncul di persidangan dengan harapan semua orang tua wajib menjaga anak-anak mereka, waspadai dan curigai hal yang tidak wajar. Buktinya bisa dilihat sendiri saat Donna menggoda Cyril. Jadi agak ngeri sebenarnya bukan hanya suami dan anak orang yang diembat, tapi Tugor yang bukan manusia aja dilumat. Beberapa warga sekitar sempat anarkis dengan ngebakar klinik sampai hangus setengahnya. Rumah dan tanah akhirnya dijual hingga Ruslan beserta sang putra pindah dan menetap di kota Ribnita. Anaknya udah bekerja demi membiayai bapaknya tanpa menyelesaikan kuliahnya di Bukares. Bagaimana menurut kamu? Apakah faktor kesepian mendalam, putus cinta sama Brondong dan suami yang gak bisa ngapa-ngapain menjadi alasan Donna mau main sama Tugor? Atau sebenarnya dia punya kelainan hingga tertarik pada semua jantan apapun bentuknya, nggak harus manusia? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.